Inna rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa min syarri kulli dhi syarrin a'udzu syarr wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhun min syarr. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu biwajhika al-karimati min syarri anta akhidhun. Allahumma innaka takshiful ma'thama wal maghrib. Allahumma innahu la yuhzinu jannah wa la yakhlafu wa'dak wa la yanfa'u dhal jaddi min subhanaka wa bihamdik. Allahumma inna na'udzu biwajhika al-karim wa kalimatika at-tammati min syarri ma anta. Allahumma innaka takshiful ma'thama wal maghrib. Allahumma innahu la yuhzinu jannah wa la yakhlafu wa'dak wa la yanfa'u dhal jaddi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kenapa nggak boleh nikah? Ya kenapa? Nggak boleh nikah kenapa? Pokoknya rahasia. Aku nggak mau dia nikah, Ustaz. Kalau kamu nggak ngasih tahu, saya di sini nggak bakal diskusi lagi. Jangan, Ustaz. Kamu nggak bolehin dia nikah, tapi kok malah jerumusin ke suka sesama jenis, kenapa? Enggak, Ustaz, enggak. Jawab yang jelas. Enggak, Ustaz, enggak. Enggak apa? Enggak tahu. Bohong kan? Aku nggak mau. Ya sudah. Kamu mau ngapain, Ustaz? Jangan, Ustaz. Jangan, Ustaz. Aku nggak mau. Allahumma Aku nggak mau, Ustaz. Aku nggak mau. Allahumma ya Allahumma innaka takshiful ma'thama wal maghrib. Allahumma inna la yuzillu jannah wa la yakhlafu Allahumma inna na'udzubika min Allahumma innaka takshiful Allahumma
وما في السماوات شفاء ولا يحيطون بشيء الله لا له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين يديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما الله لا إله إلا هو له ما في السماوات قل يا أيها الكافرون يا الله أستاذ يا الله لا أنا عبدت ولا أنتم عبدتم بسم الله Ustaz, aku nggak mau, aduh. Ustaz, aku ini pusing, Ustaz, aku Mbak. Ya teman-teman, kita mau memberikan ramuan Ajwa Sidar Gasimi yang dicampur dengan madu super probiotik. Nah, jadinya begini nih. Nah, sekarang Mbak Asih minum dulu ya, dimakan. Nanti selanjutnya saya kasih teh pegagan. Bismillah. Kecap, Ustaz. Bukan kecap, itu kurma. Oh, Mbak, ayo. Ini tubuh Mbak, bukan tubuhnya jin. Ayo, makan. Bismillah. Suapin kalau. Ya. Ayo,
Enak kan? Ayo. Sip, pinter, Allah Akbar. Nggak boleh muntah. Kreseknya jauhin mas, nggak boleh muntah. Harus dilawan, seperti makan obat. Pasti ada dorongan kan untuk nggak mau, Mbak sudah bisa melawan. Maka insya Allah nanti ketika ada dorongan nggak mau menikah, dorongan untuk suka sesama jenis, harus dilawan juga. Ya, kuncinya sebenarnya ada di pengendalian diri, bukan di orang lain, ada di diri sendiri. Kita selaku peruqyah hanya minta pertolongan dari Allah Ta'ala dan memberikan menunjukkan jalan petunjuk yang sudah diajarkan Allah dan Rasulnya. Istirahat dulu, tunggu sebentar. Istirahat dulu boleh. Ya, sekarang kita mau memberikan teh pegagan. Nah, ini udah dicampur madu. Ya, kita ruqyah, tinggal nanti diminum sama Mbak Asih. Kita langsung minumkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Diunjuk. Ya. Yuk, sedikit lagi. Lagi. Sampai habis. Sama asamnya. Ini Ustaz. Ya udah. Apa yang menyebabkan Mbak masih terus apa istilahnya ya, terjerembab dalam emosi negatif itu? Rasa bersalahkah karena sama bapak-bapak itu? Iya, itu salah satunya Ustaz. Terus pas mau nikah itu masih kepikiran kalau nanti kan saya tulang punggung gitu Ustaz. Nanti takut emak itu nanti gimana gitu. Kan biasanya kan saya yang bantu keuangan keluarga, sedangkan rumah kan ngontrak gitu Ustaz. Maksudnya masih mikir ke situ gitu Ustaz. Nanti takut gak ada, maksudnya kan emak kan cuma jualan rujak gitu Ustaz. Cuman kan takut nanti gimana bayar kontrakannya gitu. Takut pas suaminya nggak ngerti gitu Ustaz. Takut pas Mas ini keuangan keluarga gini, terus ya biarin, yang penting kan kamu sama aku gitu, takutnya gitu Ustaz. Kalau yang sama itu bisa dibicarakan baik-baik sebelum menikah. Iya Ustaz, sudah, maksudnya waktu ta'aruf kan saya juga bilang biasanya saya bantu keuangan keluarga gitu, tapi emak bilangnya gini, udah kamu jangan mikir emak gitu, yang penting kamu nikah aja dulu gitu Ustaz. Yang penting Mbak beraksi dulu, insya Allah akan diberikan suaminya Mbak nanti akan mengerti keadaan keluarganya Mbak juga. Amin. Yang terpenting aksi, kayak tadi, ragu untuk minum, ragu untuk makan kurma ajwa, buktinya aman-aman saja kan. Jadi yang penting Mbak harus berani untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Oke? Jangan hiraukan bisikan dan was-was dari jin. Bedanya sembuh LGBT di ru'yah sama ndak di ru'yah, kan sama-sama nikah ya. Tapi kan saya di ru'yah dulu, terus teman saya LGBT tapi ndak ru'yah tapi menikah. Itu nanti cenderung mikir ke sana Pak. Soalnya saya pernah ke orang pintar dulu ya Ustadz ya. Tetap sama yang 8 tahun ini. Waktu diselingkuhi, saya kan pergi ke orang pintar Ustadz. Terus diselingkuhi? Iya. Dia selingkuh sama siapa? Cewek. Cewek lagi? Iya. Temen saya gitu Ustadz. Lalu terus saya ke orang pintar, terus orang pintarnya bilang kayak gini, kamu sampai kapanpun nanti kalau punya suami, masih belum kenal ru'yah, masih belum hijrah itu Ustadz, nanti kalau kamu punya suami, kamu bakalan sama cewek lagi gitu Ustadz. Tapi semenjak udah hijrah, udah ngerti ru'yah gitu, ya nggak mungkin lah, kan Allah yang ngatur semuanya. Terus ngapain saya percaya sama dukun gitu Ustadz. Ya itu Ustadz, maksud saya itu nanti kalau pas saya udah nikah, saya masih cenderung LGBT yang di ru'yah sama yang tidak di ru'yah, kan sama-sama nikah. Tapi saya masih cenderung LGBT apa enggak gitu Ustadz? Insya Allah tidak. Ketika Mbak sudah betul-betul berazam, kuat, niat yang kuat pengen
meninggalkan kebiasaan yang lama, maka insya Allah Allah akan tolong supaya Mbak bisa berubah 100%, kembali kepada fitrahnya. Fitrah kita ya berpasang-pasangan, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Tidak ada yang laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Yang terpenting adalah semangat, semangat, dan semangat. Itu juga untuk teman-teman yang ada di rumah, pasti di awal-awal bertobat, ingin berhijrah, godaannya pasti luar biasa dahsyat. Panas dingin, nggak bisa tidur, nggak enak makan, teringat sama pacar sesama jenisnya. Wajar. Justru itulah kenikmatan yang hakiki dari proses orang yang bertobat dan berhijrah. Nanti kalau sudah betul-betul Allah lepaskan, pengalaman-pengalaman yang lalu itu menjadi pelajaran yang bisa menaikkan derajat Mbak dan teman-teman yang ada di rumah, baik derajat kemuliaan di dunia maupun derajat kemuliaan di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Asal satu, jangan melawan fitrah, jangan menganggap perasaan suka terhadap sesama jenis ini adalah kodrat dan takdirnya Anda. Tidak, karena Allah tidak akan pernah salah ya dalam menentukan hukum-hukumnya yang ada di alam raya ini. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, hewan juga demikian, semua sudah diatur oleh Allah dengan keseimbangannya. Maka jangan khawatir, nanti kalau sudah menikah ya insya Allah hal-hal yang seperti itu akan lenyap, kembali lagi kepada diri orang tersebut ya, pada diri masing-masing, baik yang diruqyah maupun yang tidak diruqyah. Yang tidak diruqyah pun bisa sembuh kok, asal itu dia betul-betul bertobat, minta taufik dan inayah, pertolongan dari Allah Ta'ala supaya bisa melepaskan dirinya dari belenggu setan berupa apa? Bisikan untuk selalu suka terhadap sesama jenisnya. Pasti Allah akan entaskan, tidak mungkin tidak. Hanya saja Allah ingin lihat seberapa sabar dan seberapa kuat kesungguhannya untuk meninggalkan kebiasaan lamanya itu. Allah uji di situ. Ya, karena dunia ini tempatnya ujian, bukan tempat memetik. Tempat memetik kan nanti di akhirat. Tetap semangat pokoknya, jangan pernah putus asa. Ya. Iya. Berarti ini termasuk ikhtiar ya Ustaz ya? Ya, jelas ini ikhtiar yang disyariatkan Allah dan juga Rasul. Jadi kasusnya Mbak Asih ini insya Allah bukan kasus yang sudah parah ya, berbeda dengan kasus yang kemarin yang Mas Bagus. Beliau memang sudah betul-betul mati rasa terhadap wanita. Dan alhamdulillah kemarin kami bertemu lagi dengan beliau, sekarang sudah punya kecenderungan rasa suka dan cinta terhadap wanita. Allahu Akbar. Itu Mas Bagus. Dari kecil, kalau Mbak kan dari SMA, gara-gara diomongin jorok sama pacarnya, jadinya jijik. Akhirnya kecenderungannya malah sama wanita. Yang dari kecil ya bisa sembuh, apalagi Mbak Asih, apalagi teman-teman yang ada di rumah, harus tanamkan niat yang kuat untuk bisa melepas kebiasaan atau rasa suka terhadap sesama jenisnya. Masih pusing? Enggak Ustaz. Mual? Sedikit. Sedikit. Perasaan sekarang gimana? Lebih tenang atau enggak? Kayak plong gitu Ustaz ya. Terus? Oh, ya udah nggak kepikiran yang itu lagi Ustaz. Masih kepikiran pacarnya enggak? Pacar wanitanya? Kemarin iya. Sekarang? Enggak Ustaz. Ya. Cuman cenderung ngapain gitu Ustaz. Maksudnya mau datang kepikiran gitu Ustaz. Terus ngapain gitu Ustaz. Alhamdulillah, berarti ini Mbak sudah bisa melawan. Ini perlu untuk dipertahankan. Sudah bagus. Allahu Akbar. Ya. Kami tunggu undangan virtualnya. Nanti kita kondangan online ya. Oh iya Ustaz. Insya Allah Allah mudahkan dipertemukan dengan jodohnya laki-laki yang soleh yang bisa membimbing Mbak di jalan Allah Ta'ala. Amin. Ya kita doakan ya, semoga Mbak Asih dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan gitu juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang memang punya keluhan yang sama seperti Mbak Asih atau Mas Bagus ya, keluhan suka sesama jenis, Allah mudahkan supaya
rasa suka dengan sesama jenis ini lenyap dan Allah ganti dengan rasa suka terhadap lawan jenisnya, laki-laki ke perempuan, perempuan juga ke laki-laki. Tapi ingat, rasa suka tersebut harus didukung dengan niat suci yang dibingkai dalam bingkai pernikahan, diikat dalam bingkai suci pernikahan. Saksikan terus segmen kisah kita di channel Muhammad Faizal Official. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.